Ngayau adalah kegiatan berburu kepala dengan cara memenggal kepala musuh dan membawanya ke rumah selayaknya piala. Selamat datang kembali di Kaya Indonesia. Di segmen ini kita akan membahas mitos-mitos, sejarah, kisah-kisah, serta hal-hal yang unik tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Mulai dari tradisi yang dilakukan masyarakatnya, habit atau kebiasaan unik, suku atau ras yang tersebar di Indonesia, adat istiadat hingga ritual-ritual yang pernah bahkan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah ritual ngayau dari Kalimantan. Bicara soal ngayau, jujur pertama kali aku denger kata ngayau itu kalau nggak salah ketika aku SD kelas 4. Kan pas aku kecil beda banget ya, kayak anak-anak zaman sekarang yang udah kelas 4 SD udah pegang gadget, bahkan TK juga udah megang gadget. Dulu kami itu mainnya di luar rumah, outdoor gitu, atau kelayapan lah ya bahasanya. Jadi para orang tua pada saat itu, orang tua di daerah Kalimantan pada masa itu nakut-nakutin anaknya kalau main agak jauh dari rumah tuh gini, jangan main jauh-jauh nak lah, kene kan ditangkap ngayau. Karena saat itu aku baru banget pindah dari Kalimantan, maksudnya pindah ke Kalimantan, aku nggak tahu ngayau itu apa, siapa, kayak gimana, terus dia ngapain, aku bener-bener nggak tahu. Cuman yang aku tahu dari ucapan para orang tua atau ibu-ibu itu, ya si ngayau ini orang jahat, penculik, suka nyulik anak-anak, terus nangkep anak kecil, as simple as that aja. But setelah aku baca-baca artikel tentang ngayau, ternyata ngayau itu nggak sesimpel itu teman-teman. Daripada penasaran apa sih ngayau itu, langsung aja kita ke kisahnya. Bagi kepercayaan masyarakat suku Dayak, memenggal kepala manusia merupakan cara untuk membuktikan keberanian dan kemenangan. Namun tak semua suku Dayak menjalankan tradisi ini. Hanya suku Dayak Ngaju, Dayak Kenyah, dan Dayak Iban. Bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, hal itu merupakan tradisi wajib yang dilakukan untuk kepentingan upacara tiwah. Jadi dilansir dari Kemendikbud, upacara tiwah ini adalah sebuah upacara sakral suku Dayak Ngaju untuk mengantarkan roh yang telah meninggal dunia. Oh ya, mengenai upacara tiwah ini mungkin aku nanti akan jelasin lebih detail di video lain, karena upacara tiwah ini juga seru banget dan ini signature banget sentral Kalimantan. Kita balik ke topik yang tadi. Jadi masyarakat Dayak Ngaju ini memiliki kepercayaan bahwa jika mereka tidak melakukan prosesi dan ritual tiwah untuk keluarganya, maka arwah orang yang meninggal ini akan tetap berada di dunia dan tidak dapat menuju ke tempat asalnya. Nah, biasanya dalam melakukan perburuan, mereka akan mengincar kepala musuhnya atau kepala pria suku lawan ini yang paling kuat. Konon semakin kuat buruannya, ritual tiwah ini akan berlangsung dengan lancar. Sedangkan bagi suku Dayak Kenyah Kalimantan Timur, tradisi ngayau ini berkaitan dengan tradisi mamat. Mamat adalah tradisi untuk menyambut para prajurit yang kembali dari perburuan dan berhasil mengalahkan musuh. Mamat juga diartikan sebagai pesta pemotongan kepala yang mengakhiri masa perkabungan dan menyertai upacara inisiasi untuk memasuki sistem status bertingkat
yang disebut Suhan untuk para prajurit perang. Jadi Mamat ini merupakan sebuah acara untuk merayakan peningkatan status sosial atau jabatan di suatu adat atas pencapaiannya dalam perburuan. Bagi individu yang berhasil memenggal kepala musuh, diberi kehormatan untuk memakai gigi macan kumbang di telinganya, hiasan kepala dari bulu burung enggang, dan sebuah tato dengan desain khusus. Perburuan kepala dilakukan oleh kelompok kecil yang terdiri dari 10 hingga 20 orang laki-laki dari suku Dayak yang dilakukan dalam sebuah misi rahasia. Pada masa lalu, suku Dayak Kenya ini dilaporkan sebagai pemburu kepala paling terkenal di Kalimantan. Sedangkan pada suku Dayak Iban, Kalimantan Barat, tradisi berburu kepala ini disebut dengan gawai. Upacara ini bersifat religius, tapi juga diselingi dengan pesta mewah dengan minum-minum dan kumpul bersama. Para suku Dayak pedalaman ini adalah suku yang sangat ditakuti oleh penjajah Belanda dan Inggris. Mereka bahkan menyematkan gelar Barbaric Borneo. Hal ini merajuk kepada tradisi suku Dayak yang suka berburu kepala manusia. Banyak orang Eropa yang datang ke Kalimantan untuk menyaksikan tradisi ngayau ini, lalu mempublikasikannya dalam bentuk buku. Misalnya Karl Bock, seorang naturalis asal Norwegia yang menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Headhunter of Borneo pada tahun 1881. Ngayau adalah kegiatan berburu kepala dengan cara memenggal kepala musuh dan membawanya ke rumah selayaknya piala. Orang Dayak percaya bahwa kepala musuh mereka memiliki kekuatan supranatural yang sangat besar. Jadi kemampuan supranatural tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah besar seperti wabah penyakit, mengusir roh jahat, tolak bala, dan juga meminta hasil panen yang melimpah. Jadi kegiatan berburu kepala ini dilakukan antar kampung di Dayak secara turun-temurun. Tradisi ini dipenuhi dengan dendam dan pembuktian diri. Orang anak yang ayahnya dibunuh akan membalaskan dendam kepada keluarga yang membunuh dengan cara mengambil kepalanya dan membawanya ke rumah. Hal ini ditanamkan secara turun-temurun oleh keluarga Dayak. Kemudian ada sebuah buku yang berjudul The Culture Trip. Dalam buku tersebut juga membahas tentang orang Dayak Iban akan memenggal kepala musuh saat masih hidup untuk mempertahankan semangatnya. Karena kepala dari jiwa yang telah mati dianggap tidak berguna lagi bagi mereka. Rambut dari kepala hasil ngayau akan digunakan sebagai hiasan perisai dan juga gagang pedang. Kepala-kepala hasil ngayau akan dikeringkan dan digantung di rumah sebagai tanda keberanian, kebanggaan keluarga, juga kekuatan magis untuk menangkal bala. Namun tradisi mengiringkan itu sudah ditinggalkan oleh suku Dayak pada tahun 1874. Saat itu Damang Batu, kepala sub suku Dayak Kahayan, mengumpulkan sub-sub suku Dayak untuk mengadakan musyawarah yang dinamakan Tumbang Anoy. Isi pertemuan itu adalah perjanjian diakhirinya tradisi ngayau karena dianggap menimbulkan perselisihan antar suku Dayak. Hal ini membawa ketenangan antar penduduk Kalimantan. Hingga kini, tradisi ngayau atau berburu kepala sudah tidak dipraktikkan lagi oleh orang-orang suku Dayak. Namun masih ada di beberapa rumah yang masih menyimpan kepala-kepala hasil ngayau keluarga mereka terdahulu.
Oh ya teman-teman, ternyata tradisi berburu kepala ini tidak hanya dilakukan oleh suku Dayak yang ada di Indonesia saja, tapi di luar negeri pun juga ada beberapa tradisi pemenggalan kepala, seperti suku Maori yang ada di Selandia Baru. Mereka juga memiliki suatu tradisi atau kebiasaan di mana kepala dari musuh adalah aset yang sangat berharga. Kepala itu nantinya akan dikeluarkan otak dan isi kepalanya, lalu menggunakan tengkorak itu untuk merokok. Tapi kebiasaan ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi sekarang sudah berkurang, bahkan sudah tidak ada tradisi ini lagi di Selandia Baru. Kemudian ada juga dari bangsa Aztec di Meksiko. Jadi bangsa Aztec ini terletak di Meksiko bagian tengah. Bangsa Aztec ini juga merupakan suku yang juga terkenal dengan adanya budaya berburu kepala. Kalau di Amori kepala digantung dan digunakan sebagai hiasan, maka di Aztec kepala musuh ini akan disusun menjadi sebuah rak dan dengan menusuk beberapa lubang di tengkorak. Hasilnya jajaran tengkorak yang sangat banyak tersaji sebagai kehebatan suku tersebut. Namun saat ini sudah tidak dipraktikkan dan dilakukan lagi oleh suku Aztec. Oke teman-teman, jadi itu tadi informasinya. Gimana menurut kalian? Aku pribadi merinding banget sih ya. Ini tuh kayak creepy banget. Dan ini tuh kayak menonton film thriller. Terus juga abis ini aku harus ngedit, memasukkan beberapa video dan foto-foto yang creepy. Oke teman-teman, jadi gimana menurut kalian video ini? Aku pengen banget denger respon dari teman-teman semua, apalagi teman-teman Kalimantan mungkin juga punya pengalaman yang seru atau lucu mengenai ngayau ini. Boleh banget komen-komen di bawah. Terus juga buat teman-teman di Kalimantan tadi, mungkin ada tambahan informasi tentang tradisi ngayau ini, atau ada informasi yang aku sampaikan tadi yang miss, tolong diperbaiki ya. Tulis di kolom komentar. Dan yang jelas masih banyak banget tradisi-tradisi unik yang ada di Kalimantan, terutama yang ada di Indonesia. Apa di daerah kalian masih ada tradisi-tradisi unik dan ritual-ritual yang seru untuk dibahas? Tulis di kolom komentar kalau ada. Aku pasti bakal semangat banget lanjutin segmen ini. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Dan yang belum klik tombol subscribe-nya, klik sekarang juga. Terus jangan lupa klik tombol loncengnya, karena kalau udah klik tombol lonceng, kalian gak bakal ketinggalan video-video terbaru dari EKT Channel. Oh ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Mungkin teman-teman kalian juga belum tahu kalau banyak banget ragam budaya yang seru-seru yang ada di Indonesia ini. Share-share aja. Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya. I'll see you soon then guys, and salam budaya.